Puji Tuhan kita bisa hadir pada malam hari ini untuk kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa, baik yang ada di gereja maupun yang melalui Google Meet Tuhan. Engkau biarlah hadir Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan Yesus, dengan bebasnya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama kita katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, katakan, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari sama-sama kita katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Ku. Ingin setia, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ingin setia, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin selalu melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia, ku ingin setia. Amin. Kami mau setia
ya Tuhan melayani Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa dan raga kami. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati setia. Kita membuka Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang percaya kita adalah anak Allah, boleh katakan amin. Firman Tuhan ini datang buat kita. Dikatakan Allah turut bekerja, Allah turut bekerja berarti Allah tidak bekerja sendirian. Tapi Allah bekerja membantu kita ketika kita yang bekerja. Kita yang lebih dulu bekerja dan Tuhan menolong kita. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan mungkin terbatas. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan lebih kepada kita, sehingga Dia membantu kita. Seperti kehidupan di dunia, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat anak kecil sedang melakukan sesuatu, ketika dilihat dia punya keterbatasan dalam melakukan sesuatu itu, maka orang tuanya akan berusaha, orang dewasa akan berusaha menolong anak kecil itu. Contohnya mungkin kalau anak itu ingin meletakkan, menaruh sesuatu di gantungan dan gantungan itu terlalu tinggi, maka ketika ada orang dewasa yang melihat hal-hal itu, maka orang dewasa akan membantu, entah akan mengambil benda yang akan digantungkan lalu digantung, ataukah mungkin anak kecil itu yang digendong sehingga anak itu bisa meletakkan sendiri pada gantungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dengan tema bekerja. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan memang memberikan tugas bagi kita adalah untuk bekerja. Semua manusia sejak dari semula diciptakan untuk bekerja. Dan tadi kita melihat bahwa Allah memberkati ketika kita bekerja. Jadi hendaklah kita giat untuk bekerja. Hari ini saya mau kasih satu pertanyaan. Ada dua pilihan. Pilih yang A atau yang B. Bapak Ibu tolong perhatikan. Apakah manusia hidup untuk bekerja? Ataukah manusia kerja untuk hidup? Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Saya ulangi lagi, hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Sama-sama kerja, sama-sama hidup. Cuma masalahnya yang satu hidupnya di depan, yang satu hidupnya di belakang. Hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengupas lebih dalam, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh dikasih tanda, boleh diingat-ingat, Efesus 2 ayat 10. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Wah, ini bingung ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada perbedaannya. Ini adalah ciri antara hidup untuk kerja dan kerja untuk hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang kerja untuk hidup, yang pertama adalah kerja untuk hidup. Dia kerja untuk hidup. Dalam hubungannya dengan orang, ketika dia sedang bekerja, ketika sedang serius, ketika sedang konsentrasi, katakanlah ada orang dekatnya, menelponnya, atau menyapanya, maka orang ini akan berhenti sejenak, lalu menanggapi keluarganya atau orang dekatnya itu dengan memberikan tanggapan. Dia bisa berhenti dalam pekerjaannya dan dia bisa membagikan perhatian kepada orang tersebut. Tapi berbeda, ada orang yang hidup untuk kerja. Ketika dia kerja dia nggak mau diganggu. Ketika diganggu dia marah. Dia bilang saya lagi kerja. Itu adalah orang yang hidupnya untuk kerja. Dia lupa bahwa sesungguhnya manusia itu Tuhan mau kita kerja,
tapi kita kerja untuk hidup. Bukan hidup untuk kerja. Karena orang kalau hidup buat kerja, maka yang nomor satu adalah kerja. Tapi orang yang kerja untuk hidup, yang nomor satu adalah kehidupan. Siapa yang hidup? Keluarganya. Siapa yang hidup? Temannya. Siapa yang hidup? Pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, beda antara hidup buat kerja dan kerja untuk hidup. Saya harap Bapak Ibu jangan bingung. Saya kasih contoh yang kedua. Orang yang memilih kerja untuk hidup, kalau soal makanan, walaupun dia nggak suka, dia tahu itu baik untuk kesehatan, dia makan. Kalau dia tahu kelemahan dalam dirinya, entah dia udah mulai sakit sehingga dia nggak boleh terlalu banyak makan makanan itu, sekalipun dia suka, orang yang kerja untuk hidup, boleh katakan sama-sama, kerja untuk hidup. Orang yang kerja untuk hidup, kalau yang tadi adalah mengutamakan kehidupan, mengutamakan keluarganya. Dia bersedia dipotong, diganggu sebentar, walaupun dia lagi konsentrasi, dia memberikan bagi dia lebih penting keluarganya daripada pekerjaannya. Ya. Sekarang berbicara tentang makanan, orang yang kerja untuk hidup, dia makan bukan apa yang dia suka, tapi dia makan apa yang membuat dia sehat. Orang yang kerja untuk hidup, dia akan memilih makanan sekalipun mungkin tidak enak, mungkin tawar rasanya, mungkin pahit atau mungkin apa, tapi jelas itu mendatangkan kesehatan bagi dia, maka dia pilih seperti itu. Tapi kalau orang yang hidup untuk kerja, dia lupa diri. Mau sakit, mau bagaimana, kalau udah lapar, dia makan. Itu adalah orang yang hidupnya hanya untuk kerja. Karena prioritas dia yang utama adalah kerjanya, bukan hidupnya. Ya. Yang ketiga, ya. Orang yang hidup untuk kerja dan kerja untuk hidup. Kalau yang kerja untuk hidup, sekalipun mungkin ada pilihan. Kalau kerjakan ini sesuai dengan kerinduan dia, dan dia merasakan Tuhan punya rencana di situ, tapi penghasilannya tidak terlalu banyak. Tapi di sisi lain kalau dia kerja ambil pekerjaan ini, mungkin gajinya lebih besar. Saya ambil contoh. Dulu pernah ada di sini ya. Ada orang yang kerja di perhotelan. Ya. Orang kalau kerja di hotel, Sabtu dan Minggu itu nggak boleh cuti. Cutinya silakan hari lain. Sedangkan kita anak Tuhan hari Minggu harus ke gereja. Hari Sabtu latihan persiapan. Tapi karena dia berpikir pekerjaan ini mendatangkan gaji yang besar, maka orang yang hidup untuk kerja, dia akan lebih memilih bekerja masuk di kerjaan hotel itu. Tapi kalau orang yang kerja untuk hidup, dia tahu hotel ini mendapatkan keuntungan atau mendapatkan gaji yang besar. Tapi dia percaya, kalau dia nggak ambil pekerjaan di hotel, Tuhan pasti berikan dia pekerjaan yang lain. Dan Tuhan akan pelihara dia. Sekalipun mungkin dia tidak mendapatkan sebanyak apa yang dia terima waktu dia bekerja di tempat itu, tapi dia akan percaya Tuhan setia, Tuhan memelihara buat dia. Saudara yang kasih Tuhan, penting bagi kita untuk memahami ini. Sebenarnya kalau Tuhan memerintahkan kita kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Yang pertama, kerja untuk hidup. Berarti hidup adalah yang prioritas, yang penting. Sehingga apapun bisa berubah, apapun bisa mengganggu hidup dia, nggak ada masalah. Yang penting kehidupannya bersama keluarganya, bisa berkomunikasi, bisa memiliki waktu. Ya. Kalau yang kedua berbicara tentang makanan, orang yang kerja untuk hidup, dia memilih makanan yang sehat. Kalau berbicara tentang profesi, dia lebih memilih pekerjaan yang dia suka dan mendatangkan damai sejahtera. Dia tidak khawatir kalaupun nilai pendapatannya lebih kecil daripada suatu pekerjaan yang lain yang menyita waktunya untuk dia kehilangan kesempatan untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali lagi bahwa kita ini adalah buatan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8
Efesus pasal 2 ayat 10. Jika kita percaya firman ini berkata dalam hidup kita, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya apa? Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Jangan kita yang atur Tuhan, tapi biarlah kita masuk dalam rencana Tuhan. Artinya, walaupun kita tahu, mungkin kita mampu, walaupun mungkin kita punya keterampilan, tapi kita jangan jalan di depan. Kita harus jalan di belakang Tuhan. Biar Tuhan yang memulai segala sesuatu, biarlah Tuhan yang menyertai kita segala sesuatu, sehingga pada akhirnya kalau kita berhasil, kita tidak bangga dan sombong atas keberhasilan kita. Kalau kita diberkati, kalau pekerjaan kita berhasil, kita enggak mengakui itu karena saya. Tapi biarlah kita mengatakan semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan kasih kita kerjaan, kerjaan itu bukan kutuk Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bilang gini, aduh capek saya kerja. Justru pekerjaan itu berkat. Pekerjaan adalah sebuah berkat. Amin. Ya, hari Rabu kemarin kita berbicara tentang apakah menunggu adalah sesuatu yang membosankan? Ya, jelas, menunggu adalah sesuatu yang membosankan kalau tidak bekerja. Tapi kalau ketika kita memang harus menunggu, sambil menunggu kita melakukan sesuatu, maka menunggu itu tidak akan kita rasakan terlalu lama. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mau kita bekerja, dan waktu kita kerja untuk hidup, ya, artinya kerja untuk keluarga kita, kerja untuk teman-teman kita, kerja untuk pelayanan kita, kerja untuk Tuhan. Ada kehidupan di dalamnya. Enggak kayak robot. Kalau orang yang hidupnya untuk kerja, dari 24 jam yang dikasih Tuhan, mungkin 20 jam dia habiskan untuk kerja. 8 jam dia kerja, itu jam kerja yang normal. Ditawarkan lembur, oke, lembur lagi. Supaya apa? Supaya dapat penghasilan yang besar. Hari Sabtu masuk, hari Minggu masuk, ya. Dia nggak ada waktu buat dirinya sendiri. Dia nggak ada waktu buat keluarganya. Dia nggak ada waktu buat pelayanan. Dia nggak berpikir lagi makanan yang sehat, karena apa? Udah kecapean, lapar. Nggak sempat untuk menyiapkan lagi, nggak sempat untuk memikirkan makan apa lagi. Akhirnya dia ambil apa saja yang bisa dia makan. Akhirnya dia makan sembarangan. Dan mudah sakit. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan juga sepanjang hidupnya. Mungkin kalau dia kerja, dia dikumpulkan uang, tabungannya semakin banyak. Tapi dia hilang damai sejahtera. Dia lelah, dia capek dalam kehidupan. Tapi dia tidak merasakan indahnya hidup. Bersyukurlah buat Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kita masih bisa bersyukur menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita kerja untuk hidup. Kita kerja buat Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada hari ini. Firman Tuhan cukup, dan saya berdoa, pilihlah kerja untuk hidup. Dan bukan hidup untuk kerja. Karena kehidupan yang Tuhan berikan ini bukan hanya buat milik diri kita sendiri. Tapi justru kita mengisi kehidupan ini dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kita harus bekerja. Bekerja melayani Tuhan. Bekerja melayani atau kehidupan bersama-sama dengan orang-orang dekat kita. Bekerja bersama dengan orang-orang sesama anak Tuhan di dalam pelayanan, maka kita akan melihat sekalipun kita lelah, sekalipun mungkin kita sepertinya tidak seperti kebanyakan orang, tetapi saya yakin damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Pujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Tuhan.
Tuhan, saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, satu hal yang tidak dapat kami utarakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menerima berkat pada malam ini Tuhan. Kami yang datang saat ini, kami akan pulang dengan menerima berkat yang baru Yesus. Yang datang dengan kelemahan akan dikuatkan, yang datang dengan penyakit Tuhan, Engkau yang sudah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, dengan bilur-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, ketika kami akan meninggalkan tempat ini pada malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian. Tuhan akan setia menyertai kami. Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kami menjadi baru dan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan percaya. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.